Halo kawan, kembali lagi di sini di channel Hanif NS. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan seorang tentara Amerika dan penerjemahnya yang berasal dari Afghanistan. Mereka sedang menjalankan misi mencari markas Taliban dan tempat pembuatan bom rakitan milik Taliban. Namun dalam misi tersebut, mereka harus melewati banyak tantangan dan rintangan. Seperti apa ceritanya? Ini dia The Covenant. Berlatar di pegunungan Afghanistan, tepatnya di kota Laskargah pada tahun 2018. Kita diperlihatkan tentara Amerika yang sedang melakukan operasi di area tersebut, di mana satu tentara dan penerjemahnya sedang memeriksa satu mobil yang mencurigakan. Namun tiba-tiba, lalu scene beralih ke pangkalan udara militer Amerika yang terletak di Provinsi Parvan, Afghanistan. Terlihat sersan mayor yang bernama John Kenley sedang memilih penerjemah baru. Perlu diketahui, penerjemah tersebut adalah warga asli Afghanistan yang direkrut untuk membantu tentara Amerika dalam menjalankan misi di Afghanistan. Dan mereka dijanjikan akan mendapatkan visa agar bisa pindah ke tempat yang lebih aman. Lalu John direkomendasikan seorang penerjemah yang bernama Ahmad. Ahmad sendiri sebelumnya bekerja sebagai mekanik. Profession before this? Mechanic. And it's Ahmad, sir. Mereka pun kini sudah berada di salah satu desa di Afghanistan. John langsung memerintahkan pasukannya untuk menggeledah salah satu rumah warga yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan senjata Taliban. Namun sebelum memeriksa, Ahmad sudah memberitahu John bahwa mereka tidak akan menemukan apapun di sana. Ahmad pun meminta izin kepada pemilik lokasi tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Setelah diizinkan, pasukan pun mulai memeriksa lokasi tersebut. Setelah diperiksa, benar saja mereka tidak menemukan apapun di lokasi tersebut. Alhasil, mereka melanjutkan ke lokasi yang lain. Karena belum menemukan tanda-tanda apapun, pasukan pun kembali. Namun di perjalanan mereka singgah sebentar di makam rekannya yang gugur di awal film tadi. Di pangkalan, John menyampaikan kepada atasannya bahwa belum menemukan tanda-tanda apapun. Lalu sang atasan menyuruh John menggunakan caranya sendiri dan sekreatif mungkin. John pun menemui rekannya yang bernama Declan. Declan langsung memberikan target yang harus John temui. John pun langsung menemui Ahmad untuk menanyakan mengenai target tersebut yang bernama Faraj. Beruntung Ahmad mengenal orang tersebut. Mereka pun kini sudah tiba di lokasi Faraj berada dan berhasil menangkapnya. Saat diinterogasi, Faraj awalnya tidak mau memberikan petunjuk apapun dan mengatakan bahwa Ahmad adalah pengkhianat. Namun setelah diberikan uang segepok, Faraj pun akhirnya mengakui. Setibanya di pangkalan, John bertanya kepada rekannya yang bernama Eddie perihal perkataan Faraj kepada Ahmad. Eddie mengatakan bahwa Ahmad adalah pengkhianat Taliban dan Faraj akan membunuh semua keturunannya. Ternyata dulunya Ahmad bekerja dengan kelompok Taliban, namun setelah putranya dibunuh oleh kelompok Taliban, Ahmad pun berhenti. Keesokan harinya, pasukan mulai berkumpul dan bersiap untuk melakukan penyergapan ke lokasi yang telah Faraj berikan. Di saat menentukan rute yang akan dipilih, salah satu penerjemah yang bernama Hadi menyarankan setelah pertigaan mereka harus mengambil jalur sebelah kanan. Sebab jalur sebelah kiri tidak bisa dilewati karena ada banjir. Alhasil tim pun sepakat mengambil jalur sebelah kanan, walaupun lebih lambat 30 menit. Lalu tim pun berangkat. Setelah sampai di pertigaan, Ahmad meminta John untuk memberhentikan kendaraannya karena Ahmad curiga bahwa Hadi telah berbohong. Menurut Ahmad, lokasi tersebut tidak mungkin banjir. Lalu John menyuruh anak buahnya untuk mengecek jalur yang akan dilewati.
Setelah dicek, ternyata jalur yang akan dilewati masih aman. Yang tak lama, Ahmad menghajar Hadi hingga babak belur. Alhasil, Hadi pun mengakuinya. Dia terpaksa melakukan itu karena keluarganya ditahan oleh kelompok Taliban. Yang tak lama, John dikabarkan bahwa dalam jarak 8 km kendaraan bersenjata Taliban siap melakukan penyergapan. Akhirnya pasukan pun memutuskan untuk kembali ke markas. Pada malam harinya, Ahmad pulang ke rumahnya yang terletak di pinggiran kota. Ternyata istrinya Ahmad sedang mengandung dan dia menanyakan tentang visa tersebut karena mereka ingin cepat-cepat pindah ke Amerika supaya aman. Ahmad mengatakan bahwa visa tersebut masih diproses karena butuh waktu. Keesokan harinya, pasukan pun berangkat menuju lokasi kedua yang berjarak 120 km dari markas. Setibanya di lokasi, Ahmad langsung mengatakan bahwa mereka akan memeriksa dan mencari bahan peledak rakitan. Si pemilik tambang mengatakan kalau di tambang tersebut tidak ada apa-apa. Justru mengarahkan pasukan ke perkebunan lain di bawah jika mereka ingin mencari Taliban. Di dalam tambang ternyata ada anggota Taliban yang melaporkan kepada pimpinannya bahwa ada pasukan Amerika. Pemimpin Taliban itu akan mengirimkan pasukan ke tambang. Kembali ke Ahmad yang ternyata mengetahui jika orang tersebut berbohong. Lalu John memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa. Tak lama mereka berhasil menemukan gudang senjata milik Taliban, sementara John juga menemukan tempat pembuatan bahan peledak. Alhasil John pun langsung menyerangnya. Setelah semua tumbang, John meletakkan bom untuk menghancurkan tempat tersebut. Yang tak lama pasukan Taliban tiba di sana, sehingga baku tembak pun terjadi. Meskipun mereka dilengkapi dengan senjata mematikan, namun tetap saja mereka harus kalah jumlah. Sedangkan kelompok Taliban terus berdatangan dan semakin banyak. Alhasil semua pasukan tumbang dan hanya menyisakan John dan Ahmad yang berhasil kabur menggunakan mobil. Namun sayang di perjalanan ban mobilnya bocor, sehingga mereka terpaksa harus turun dan jalan kaki. Sementara pasukan Taliban masih terus mengejarnya. Tak lama helikopter bantuan pun tiba, namun mereka mengira jika John dan Ahmad sudah meninggal. All three bodies minus John Kinley and the interpreter. Keesokan harinya, John membangunkan Ahmad dan mengatakan mereka berdua tidak akan melewati jalan raya karena kelompok Taliban ada di mana-mana. Di saat berlari, mereka ketahuan oleh pasukan Taliban yang langsung mengejarnya. Namun John dan Ahmad harus tergelincir ke dalam jurang yang membuat senjata Ahmad harus tersangkut di atas. Lalu John memberikan pistolnya dan lanjut bergerak lagi. Di sini mereka sebisa mungkin tidak melepaskan tembakan, karena jika terdengar suara tembakan akan memancing pasukan Taliban. Sehingga mereka menyerangnya secara diam-diam menggunakan pisau sakti buatan Pak Holil. Hingga di suatu tempat mereka terpaksa melepaskan tembakan, alhasil semua pasukan Taliban pun langsung mengejarnya. Beruntung mereka berdua tidak diketahui posisinya setelah bersembunyi di celah bebatuan. Mereka terus bergerak hingga menemukan satu rumah kecil yang terbengkalai. Keesokan harinya, saat terbangun mereka dapat mengetahui jika Taliban menemukan posisi mereka berdua lewat alat komunikasi yang John ambil. Lalu mereka pun bersiap dan John mencoba mengecek ke belakang rumah, namun sayangnya John harus tertembak
dan kepalanya dihantam menggunakan senjata agar tak sadarkan diri. Satu pasukan Taliban ingin sekali membunuh John, namun rekannya melarang karena pimpinannya menginginkan John hidup-hidup. Di saat John akan dibawa, tiba-tiba dari sinilah momen haru akan kita lihat. Ahmad terlebih dahulu mengobati luka di tubuhnya John. Setelah itu, dia membuat tandu sederhana dan mulai menandunya. Siang malam, Ahmad terus menandunya dengan medan yang ekstrim, mulai dari pegunungan, lembah, dan bebatuan. Karena medan yang akan dilewatinya tidak memungkinkan, Ahmad membeli mobil kepada warga di sebuah desa menggunakan sisa uangnya. Dan dengan mobil tersebut, Ahmad lanjut berjalan. Di perjalanan, Ahmad dikagetkan dengan kelompok Taliban yang memberhentikan mobilnya. Ternyata dia hanya ingin menumpang karena mobilnya mogok. Beruntung mereka tidak menyadari jika di belakang sedang membawa John. Ahmad juga dengan tenang mengaku kalau dirinya adalah penjual karpet. Lalu kelompok Taliban itu pun turun. Akhirnya Ahmad tiba di sebuah kamp tempat para pemburu. Dia mengatakan bahwa dirinya membutuhkan makanan, obat penghilang nyeri, dan gerobak yang akan ditukarkan dengan mobilnya. Beruntung pemburu itu juga benci dengan kelompok Taliban. Alhasil mereka mau membantunya. Pemburu itu menyarankan Ahmad lewat pegunungan karena di jalan patroli ada di mana-mana. Ahmad pun lanjut berjalan menggunakan gerobak dengan berusaha keras dan tak kenal lelah. Di saat istirahat, Ahmad sembari mengobati John untuk mengurangi rasa nyerinya. Lalu dia lanjut berjalan. Terlihat jelas ketulusan Ahmad demi menyelamatkan rekannya, padahal mereka berdua berbeda negara. Di jalan Ahmad menemukan pedagang dan singgah untuk membeli air. Yang tak lama, kelompok Taliban juga berhenti di sana untuk membeli air. Tidak ada pilihan lain, Ahmad pun membunuh kelompok Taliban tersebut. Tak lama pasukan tentara Amerika datang. Ahmad mengatakan jika dia bersama dengan John. Lalu mereka dibawa menggunakan helikopter. 4 minggu kemudian, John pun sudah sadar dan sedang berada di rumah sakit. 3 minggu kemudian, John sudah bersama keluarganya di Santa Clarita, California. Declan mengatakan bahwa John akan mendapatkan medali terhormat. Namun menurut John, Ahmadlah yang seharusnya mendapatkan medali itu. Declan pun menjawab untuk saat ini Ahmad tidak membutuhkan medali itu, melainkan visa baginya dan keluarganya. Karena sejak kejadian itu, Ahmad menjadi pahlawan bagi semua orang kecuali kelompok Taliban. Sehingga Ahmad dihargai cukup besar oleh pimpinan Taliban. Maka dari itu, sampai sekarang Ahmad menghilang untuk bersembunyi. Namun Declan mengatakan jika adiknya Ahmad yang bernama Ali tahu keberadaan Ahmad, tapi dia tidak akan memberitahunya sampai Ahmad mendapatkan visanya. Abdullah. John mulai mengurus visanya. Berhari-hari dia menghubungi namun belum membuahkan hasil. Pada akhirnya John mengingat semua kejadian pada waktu itu. Pada malam harinya John curhat kepada istrinya bahwa berkat perjuangan Ahmad, John bisa berbaring di ranjang ini. Sedangkan gara-gara John, Ahmad harus bersembunyi dan nyawanya terancam. Padahal kesepakatan pertamanya adalah melindunginya dan keluarganya. Lalu John berniat untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, Declan mengatakan kepada John bahwa dirinya memiliki kenalan bernama Parker. Dia merupakan kontraktor keamanan swasta yang sangat ahli. Dan dia pasti bisa membantunya. Tetapi bayarannya sangat mahal.
John tentunya harus merubah identitasnya agar tidak diketahui oleh Taliban. Beralih ke Tirinkut, Afghanistan, tempat Ahmad bersembunyi, dia dihubungi temannya yang mengatakan bahwa ada kelompok Taliban. Ahmad dan keluarganya pun bersiap untuk pergi. Beruntung mereka berhasil selamat dari pencarian kelompok Taliban tersebut. Kembali ke John yang dihampiri istrinya dan mengatakan bahwa mereka berhutang nyawa kepada Ahmad sehingga istrinya rela menggadaikan rumahnya agar bisa menyelamatkannya. Lalu John menemui kolonel dan dia mengatakan bahwa dulu dirinya pernah menyelamatkan nyawa sang kolonel. Sehingga sekarang John meminta sang kolonel membantunya untuk mendapatkan visa tersebut bagaimanapun caranya. Karena John tahu kolonel tersebut tipe orang yang berhutang budi. So you're gonna get those visas. I don't know how. That pays his debts. Singkat cerita, John pun pergi dan berpamitan kepada keluarganya. Akhirnya John pun tiba di pangkalan udara Kunduz, Afghanistan. John menemui Parker dengan identitas barunya yang bernama Ron Kay. Di sana Parker mengatakan bahwa dia mendadak mendapatkan perintah untuk menyelamatkan diplomat PBB dan timnya yang berada dalam bahaya. Jika John menunggu dalam 3 hari, maka semua pasukan akan menjadi miliknya. Namun John mengatakan jika harus menunggu 3 hari dia akan mati. Dan juga John telah membayar mahal kontrak tersebut. Parker menjawab jika John tidak senang, maka Parker akan mengembalikan uang tersebut. Namun John tidak menginginkan uang itu, melainkan Parker menghargai kesepakatannya. Parker pun memberikan solusi dengan memberikan John persenjataan lengkap, namun dirinya harus pergi sendirian. Jika sudah menemukan Ahmad, John diminta untuk menghubunginya, yang nantinya mereka akan dijemput dan dibawa pergi. Setelah melewati beberapa desa, akhirnya John berhasil bertemu dengan Ali, adiknya Ahmad. Ali mengatakan bahwa Ahmad bercerita banyak tentang John, dan setelah kejadian itulah kepala kakaknya dihargai sangat besar. Justru itulah John datang ke sana untuk menyelamatkan kakaknya dan membawanya pergi. Mengetahui hal tersebut, Ali akan mempersiapkan transportasi dengan menggunakan truk miliknya agar bisa sampai ke lokasi Ahmad. Karena truk yang Ali miliki sudah memiliki izin di beberapa pos penjagaan. Perlu diketahui, Ali banyak berbisnis dengan Taliban sehingga dirinya tidak disiksa oleh kelompok Taliban. Di pos penjagaan pertama, semua berjalan lancar dan mereka berhasil melewatinya. Namun di pos perizinan selanjutnya, kelompok Taliban itu tidak peduli dengan surat izin yang dimiliki sang sopir. Bahkan sang sopir mencoba untuk menyuapnya, tetapi kelompok Taliban tersebut tetap menolak, sehingga John terpaksa harus membunuh mereka. Di perjalanan, John mendapatkan kabar baik dari kolonel bahwa visa milik Ahmad dan keluarganya sudah ada, dan kolonel sudah mengirimkannya kepada Parker. Akhirnya John pun tiba di lokasi Ahmad berada. John langsung menghubungi Parker untuk mengabarkan bahwa dirinya sudah berhasil menemukan Ahmad. Anak buah Parker pun melacak lokasinya. Setelah berhasil menemukan, Parker menentukan lokasi penjemputannya, yaitu di bendungan Darunta yang berjarak 2 km dari lokasi tersebut. Dan John hanya memiliki waktu 2 jam saja. John langsung datang menemui Ahmad. Di sana mereka tidak menyangka bahwa akan bisa bertemu kembali. Karena tidak punya banyak waktu, John langsung mengajak Ahmad dan keluarganya untuk pergi sekarang. Ternyata tanpa mereka sadari, kelompok Taliban telah mengintainya. Sehingga pemimpin Taliban mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap mereka berdua. Di lain sisi, anak buah Parker yang menelusuri identitas Ron Kay akhirnya mengetahui bahwa dia adalah John Kelly. Mengetahui hal tersebut, Parker pun beraksi. Dia langsung menghubungi pangkalan udara militer Amerika untuk mengirimkan bantuan pesawat Hercules bersenjata berat. Kembali ke John dan Ahmad yang sudah bersiap, lalu mereka pun berangkat. Kelompok Taliban pun mulai berdatangan dan langsung mengejar mereka.
Karena mobil kelompok Taliban sudah mendekat, akhirnya baku tembak pun terjadi. John memerintahkan sang sopir untuk menutup terowongannya menggunakan truk tersebut. Baku tembak pun lagi-lagi terjadi. John yang mencoba untuk menghubungi Parker, namun ternyata Parker tidak bisa dihubungi. Alhasil mereka terus bertempur melawan kelompok Taliban yang semakin banyak berdatangan. Hingga saat mereka terpojok serta telah kehabisan amunisi, mereka pun pasrah. John merasa perjuangannya selama ini akan berakhir sia-sia. Terlihat juga istri Ahmad yang terus berdoa agar diberi keajaiban. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba beruntung pasukan Angkatan Udara Amerika Serikat datang tepat waktu dan langsung meratakan semua kelompok Taliban yang ada di sana. Tak lama Parker dan anak buahnya tiba di sana dan mengatakan seandainya John jujur dari awal, Parker akan membantunya dan memberikan pelayanan secara gratis. Lalu Parker memberikan visa milik Ahmad, istrinya beserta putranya. Mereka dibawa helikopter menuju pangkalan, dan di sana mereka menggunakan pesawat kargo yang akan membawa mereka pulang. Lalu film pun tamat. Ending yang sangat gege. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah berusahalah dan kerja keraslah sebisa mungkin. Karena dari usaha dan kerja keras tersebut, kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan dari film ini kita belajar artinya persahabatan, persaudaraan, dan kasih sayang yang sesungguhnya. Walaupun mereka beda ras, beda suku, beda agama dan keyakinan, mereka tetap bersatu tak peduli sebesar apa bahaya yang mengancam nyawanya. Sungguh terharu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Jika sudah subscribe, jangan lupa balik lagi di video selanjutnya.